Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui celah tirai kamar. Seharusnya hari-hari semacam ini terasa hangat, penuh syukur, dan semestinya ada senyum kecil yang singgah di wajahku. Namun, entah sejak kapan, semua itu hilang. Yang tersisa hanya hampa, ruang kosong dalam hatiku yang tak lagi mampu terisi oleh perhatian seorang lelaki yang selama ini kupanggil suami. Aku berdiri lama di depan meja makan. Nasi hangat, sayur bening bayam, sambal terasi, dan ikan goreng kesukaannya terhidang rapi di atas meja. Asap tipis masih mengepul, aromanya menggoda, seolah berteriak minta disantap. Aku menata sendok dan garpu dengan hati-hati, berharap ia akan tersenyum, duduk, dan berkata, "Masakanmu selalu enak, terima kasih, sayang." Namun yang kutunggu tak pernah datang. Langkah kakinya justru terdengar terburu-buru dari kamar, diiringi bunyi gesekan ikat pinggang saat ia merapikan pakaian kerjanya. Aku hanya bisa menoleh, memandanginya sebentar. Wajahnya kaku, dingin, tanpa ekspresi. Bahkan tak ada salam pagi, tak ada sapaan hangat. "Mas, sarapannya sudah siap," kataku dengan suara yang kutahan agar tetap lembut, meski hatiku gemetar penuh rasa takut ditolak. Ia hanya menoleh sekilas. "Aku nggak lapar," jawabnya singkat, kemudian meraih kunci mobil di atas meja kecil dekat pintu. Aku terdiam. Hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, membawa seluruh dingin dan keangkuhan yang sudah lama jadi kebiasaannya. "Mas," aku mencoba lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan, "kalau begitu, bekalnya kubungkus saja." Langkahnya berhenti sejenak. Kupikir ia akan menoleh, atau mungkin tersenyum tipis. Tapi tidak. Ia hanya menghela napas keras, lalu menjawab dengan nada tajam, "Nggak usah repot. Itu bukan urusanmu." Hatinya seakan menjadi pisau yang menusuk dadaku. Kalimat itu terlalu sering ia ucapkan akhir-akhir ini. Bukan urusanmu. Dua kata sederhana yang menghapus segala upaya dan kesabaranku sebagai seorang istri. Aku berdiri mematung di ruang makan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bunyi pintu mobil dibanting, diikuti suara mesin yang meraung, lalu hilang bersama debu di jalanan. Dan aku kembali sendiri, duduk di kursi kayu, menatap hidangan yang kini hanya akan menjadi santapan dingin di siang hari nanti. Entah sejak kapan semua ini bermula. Kami dulu adalah pasangan yang bahagia. Aku masih ingat saat ia memintaku menikah, penuh semangat, penuh cinta, penuh janji manis. Ia pernah berkata, "Aku ingin pulang setiap hari untuk bertemu kamu, makan masakanmu, tidur di sampingmu. Aku ingin kamu jadi rumahku." Tapi sekarang, rumah ini justru jadi penjara. Aku seolah terjebak dalam peran tanpa makna. Menjadi istri bukan lagi tentang cinta dan kebersamaan, tapi hanya tentang status di mata orang lain. Pernah suatu kali aku bertanya, mencoba mencari jawaban. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Kamu jarang senyum, jarang bicara. Apa ada masalah di kantor?" Tapi jawabannya selalu sama, "Bukan urusanmu." Sampai aku berhenti bertanya, berhenti berharap. Malam-malam pun tak lagi hangat. Dulu kami selalu menonton film bersama atau sekadar berbincang tentang hal-hal sepele. Sekarang ia pulang larut, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Saat aku memberanikan diri menunggu di ruang tamu, mataku basah menahan kantuk, ia masuk dengan wajah lelah namun tetap dingin. Jika kutanya, ia hanya berkata, "Ada kerjaan. Jangan cerewet." Aku ingin percaya padanya, sungguh. Tapi bagaimana bisa? Hatiku semakin hari semakin penuh dengan tanda tanya. Siapa sebenarnya yang ia temui di luar sana? Apa yang membuatnya begitu berubah? Hari-hari berjalan seperti siklus yang membosankan. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan yang tak pernah disentuhnya. Menata rumah agar rapi meski tak pernah ia pedulikan. Menunggu telepon yang tak pernah berdering darinya. Aku merasa seperti patung hidup, ada, tapi tak dianggap. Wajahku ada di sisinya, tapi tak pernah ia pandang. Senyumku tersungging, tapi tak pernah ia balas. Kehadiranku hanya sebatas kewajiban, bukan kebutuhan. Setiap malam aku menangis diam-diam. Aku memeluk bantal seolah itu bisa menggantikan hangat tubuhnya. Aku memandang langit-langit kamar yang gelap, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku kuat seperti ini?
Kadang aku iri pada pasangan lain. Saat melihat mereka berjalan bergandengan tangan di jalan, aku bertanya-tanya, apakah aku tidak pantas diperlakukan begitu? Apakah aku hanya pantas menerima sisa perhatian yang bahkan tak pernah benar-benar ia berikan? Suatu sore, aku duduk di beranda rumah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan. Aku menyesap teh hangat sambil menatap jalanan. Dalam keheningan itu, aku merenung panjang. Kalau hidupku terus begini, apa gunanya aku bertahan? Aku bukan lagi istri, bukan lagi pasangan. Aku hanya pelengkap. Aku mencoba mencari jawaban dalam doa. Aku sujud lama, menangis di hadapan Tuhan. Ya Allah, apakah aku salah sebagai istri? Apa aku kurang berbakti? Kurang cantik? Kurang perhatian? Air mataku menetes deras, tapi jawaban itu tak kunjung datang. Yang ada hanyalah ketenangan kecil di hati, bahwa aku tidak boleh selamanya membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Namun, meski hatiku sakit, masih ada sedikit harapan. Aku masih mencoba menunggu, mencoba bertahan, mencoba percaya bahwa suatu hari ia akan kembali seperti dulu. Aku masih menyiapkan masakan kesukaannya, masih menyetrika kemejanya dengan rapi, masih berharap ia akan memujiku seperti dulu. Tapi harapan itu makin lama makin tipis, makin rapuh, makin tak masuk akal. Malam itu, ia pulang hampir subuh. Aku sengaja menunggu di ruang tamu. Mataku sembab karena menangis, tubuhku lelah, tapi aku ingin bicara. Aku ingin setidaknya sekali saja ia mendengarkanku. Begitu pintu terbuka, aku menatapnya. Mas, aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau memang aku salah, aku mau berubah. Tapi tolong, jangan terus seperti ini. Aku nggak kuat lagi. Ia berhenti sebentar, menatapku dengan tatapan tajam yang membuatku gemetar. Lalu, dengan nada dingin, ia menjawab, aku capek. Jangan ikut campur urusan yang nggak penting. Mas, suaraku tercekat, aku ini istrimu. Kalau kamu ada masalah, bukankah seharusnya aku yang pertama kamu ajak bicara? Ia hanya menghela napas panjang. Tidurlah. Jangan banyak tanya. Kemudian ia berjalan melewatiku begitu saja, masuk ke kamar, meninggalkanku dalam tangis yang pecah tanpa bisa kubendung lagi. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Aku mulai lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah berusaha. Aku hanya ingin tenang, hanya ingin bahagia, hanya ingin dihargai. Namun untuk saat ini, aku belum tahu harus kemana melangkah. Yang ku tahu, aku tidak bisa lagi selamanya menjadi patung hidup yang hanya berdiri tanpa arti. Aku menatap cermin di kamarku. Wajahku pucat, mataku sembab, tubuhku tampak lemah. Tapi jauh di dalam sana, ada bisikan kecil yang berkata, kamu berharga. Kamu layak bahagia. Dan dari bisikan kecil itu, suatu kekuatan perlahan tumbuh. Kekuatan yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, aku menunggu, ia mengabaikan. Aku memasak, ia tak pernah menyentuh. Aku mencoba menyapa, ia hanya membalas dengan dingin. Seolah-olah aku hanyalah bayangan yang menempel pada kehidupannya, yang jika hilang pun tak akan ia cari. Awalnya, aku masih mencoba. Meski berkali-kali ditolak, aku tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Aku masih menunggu di ruang tamu tiap malam, berharap pintu terbuka dan ia pulang dengan wajah yang berbeda. Tapi, semakin lama aku merasa semua itu sia-sia. Sampai akhirnya, suatu pagi, aku berdiri lama di depan kompor. Tangan ini memegang sendok sayur, tapi hatiku seakan berhenti. Pertanyaan besar menggema di kepalaku. Untuk apa aku melakukan semua ini? Dia tidak pernah makan masakanku. Dia tidak pernah berterima kasih. Dia bahkan tidak pernah melirik ke arah meja makan. Tanganku terlepas, sendok jatuh ke lantai dengan bunyi berderak. Air mataku menetes tanpa kusadari. Saat itu aku memutuskan, cukup sudah. Aku tidak akan lagi menyiapkan sarapan yang tidak pernah ia hargai. Hari-hari setelahnya terasa aneh tapi melegakan. Aku tidak lagi bangun pagi dengan terburu-buru. Aku tidak lagi memaksakan diri memasak dengan penuh harapan kosong. Aku hanya membuat kopi untuk diriku sendiri, duduk di beranda, menikmati hangat matahari pagi.
Saat ia bergegas keluar kamar, aku hanya menatap sekilas. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi tawaran sarapan. Ia pun hanya melewatiku tanpa komentar. Seakan-akan sejak awal memang begitulah seharusnya. Anehnya, ada rasa ringan di hatiku. Mungkin karena aku tak lagi menggantungkan harapanku pada sikapnya. Mungkin karena aku mulai belajar untuk mengabaikan, seperti ia mengabaikanku. Malam harinya pun sama. Aku tidak lagi menunggu di ruang tamu. Aku tidak lagi duduk dengan mata sembab hanya untuk mendengar pintu terbuka saat dini hari. Aku memilih masuk kamar lebih awal, membaca buku, atau menonton drama favoritku. Jika ia pulang, silakan. Jika tidak, aku sudah tidak peduli. Keputusan kecil itu membuatku mulai terbiasa dengan kesendirian. Awalnya sulit, tapi lama-lama aku justru menemukan ruang baru untuk diriku sendiri. Ruang yang selama ini terkubur karena aku terlalu sibuk mengurus perasaan yang tidak pernah dihargai. Suatu sore, aku memandangi diriku di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sayu, rambutku kusut. Seperti inikah aku selama ini? Aku sadar, aku terlalu larut dalam kesedihan sampai lupa merawat diriku sendiri. Aku meraih sisir, merapikan rambutku perlahan. Lalu aku mencoba memoles wajahku dengan bedak tipis, lipstik lembut. Sesuatu yang dulu sering kulakukan, tapi sudah lama kutinggalkan. Saat aku selesai, aku memandang pantulan itu. Bukan lagi perempuan muram yang penuh air mata. Ada sedikit kilau yang kembali. Hatiku berbisik, kenapa aku harus terus menyiksa diriku? Esoknya, aku memberanikan diri pergi ke salon. Aku memotong rambutku, memilih gaya baru yang lebih segar. Aku membeli beberapa pakaian yang trendy, sesuatu yang membuatku merasa muda kembali. Awalnya terasa canggung, tapi ketika aku berjalan di mall dan beberapa mata menoleh memperhatikanku, aku tersenyum. Sudah lama aku lupa rasanya diperhatikan. Perubahan kecil itu memberiku semangat baru. Aku mulai kembali menghubungi teman-temanku yang dulu sempat kutinggalkan karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Mereka menyambutku dengan hangat. Ya ampun, kamu sekarang kelihatan beda banget. Cantik sekali, kata Rani, salah satu sahabat lamaku, saat kami bertemu di sebuah kafe. Aku tersenyum malu. Ah, masa sih? Iya, serius. Dulu kamu kelihatan lesu terus, sekarang auramu keluar. Kamu glowing, loh. Ucapan itu membuatku tertawa kecil, tapi jauh di dalam hati, ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Aku merasa hidup lagi. Kami mengobrol lama, saling bertukar cerita. Dari pertemuan itu, aku sadar satu hal. Aku terlalu lama mengurung diriku dalam rumah, dalam penjara yang kubangun sendiri. Padahal dunia di luar sana masih luas, masih penuh warna, masih memberiku kesempatan untuk bernapas. Lambat laun, aku mulai tenggelam dalam dunia baruku. Aku kembali menekuni hobiku sebagai desainer. Dulu aku sering membuat rancangan baju, sekadar untuk hobi atau dipakai sendiri. Tapi sekarang, aku mencoba serius. Aku mengikuti workshop, memperdalam teknik, bahkan mulai menjual hasil desainku secara online. Awalnya hanya beberapa orang yang membeli, tapi lama-lama pesanan semakin banyak. Aku tak menyangka, gayaku yang unik ternyata disukai banyak orang. Namaku mulai dikenal di kalangan kecil, lalu merambah lebih luas. Suatu hari, seorang teman mengajakku ikut serta dalam sebuah pameran kecil. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku setuju. Dari pameran itulah pintu besar mulai terbuka. Orang-orang terkesan dengan karyaku, beberapa bahkan memintaku menjadi desainer pribadi mereka. Rasanya seperti mimpi. Aku, yang dulu hanya terjebak dalam rumah tanpa arti, kini mulai bersinar di luar sana. Sementara aku semakin berkembang, rumah menjadi tempat yang asing. Aku dan suamiku hampir tidak pernah bicara. Jikapun berpapasan, hanya sekadar salam dingin. Tidak ada lagi pertengkaran, tapi juga tidak ada lagi kehangatan. Hanya hening. Namun kali ini, aku tidak lagi menangis karenanya. Aku tidak lagi mengemis perhatiannya. Justru aku semakin asyik dengan diriku sendiri. Setiap kali aku melangkah keluar rumah dengan pakaian terbaikku, dengan wajah yang segar, aku merasa bebas. Aku tidak lagi memikirkan apakah ia akan peduli atau tidak.
Aku sudah berhenti menaruh harapan pada sesuatu yang sudah mati sejak lama. Malam itu, aku pulang agak larut setelah menghadiri sebuah acara fashion di pusat kota. Saat masuk rumah, aku mendapati meja makan kosong, tak ada tanda-tanda ia menungguku. Dulu, mungkin aku akan merasa bersalah, tapi sekarang tidak. Aku duduk di kursi ruang tamu, membuka ponselku, dan melihat pesan-pesan dari klien yang memuji hasil karyaku. Rasanya hangat sekali, dihargai dan diapresiasi. Sesuatu yang sudah lama tak kudapatkan dari orang yang seharusnya paling dekat denganku. Aku tersenyum sendiri, lalu berbisik dalam hati. Ternyata, aku bisa bahagia tanpa dia. Hari-hariku kini penuh warna. Aku sibuk menghadiri pertemuan, sibuk menggambar rancangan, sibuk memperluas jaringan. Aku sibuk mempercantik diri, sibuk bergaul, sibuk tertawa bersama teman-teman. Sementara itu, rumah hanya menjadi tempat persinggahan. Aku dan suamiku seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Tidak ada cinta, tidak ada perhatian, hanya status. Tapi kali ini, aku tidak merasa hampa. Justru aku merasa bebas. Bebas dari belenggu, bebas dari luka, bebas dari penantian yang menyiksa. Dan semakin aku melangkah, semakin aku yakin, aku sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan benar-benar mengubah hidupku. Namun, di balik semua kebahagiaan baruku, ada satu hal yang masih mengganjal. Meski aku sudah berhenti peduli, jauh di lubuk hati aku masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang membuat suamiku berubah? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Dan saat itu tiba, aku harus siap. Karena aku bukan lagi perempuan yang lemah. Aku bukan lagi patung hidup. Aku sudah menjadi diriku sendiri, yang kuat, yang berharga, dan yang tidak bisa diremehkan lagi. Pagi itu, aku terbangun bukan karena alarm, bukan juga karena suara langkah suamiku yang biasanya terburu-buru berangkat kerja. Aku bangun dengan semangat yang berbeda, semangat yang sudah lama hilang. Di meja kerja kecil di kamarku, masih berserakan kain, benang, jarum, dan sketsa-sketsa rancangan yang kubuat semalam. Tanganku tak bisa berhenti menari di atas kertas sejak beberapa minggu terakhir. Ide-ide mengalir deras, seakan aku baru saja menemukan dunia yang selama ini terkubur. Aku tersenyum kecil. Inilah aku sekarang, gumamku pada diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, karyaku mulai mendapatkan tempat. Dari sekadar hobi, kini berubah menjadi bisnis kecil yang semakin tumbuh. Teman-teman memesan, lalu merekomendasikan pada orang lain. Klien mulai berdatangan bukan hanya dari lingkaran dekat, tapi juga orang-orang yang bahkan tak kukenal sebelumnya. Ponselku sering berbunyi, bukan dari suami, tentu saja, melainkan dari pelanggan yang memuji hasil kerjaku atau bertanya kapan aku bisa menerima pesanan lagi. Rasanya luar biasa dihargai. Setiap kata pujian itu bagaikan energi yang mengisi ruang kosong dalam hatiku. Di saat suamiku bahkan tak pernah peduli aku masih hidup atau tidak, dunia luar justru merangkulku, mengakui keberadaanku. Perubahan pada diriku pun semakin nyata. Aku mulai tampil percaya diri di depan umum. Jika dulu aku hanya memakai pakaian sederhana di rumah, sekarang aku berani bereksperimen dengan gaya busana hasil rancanganku sendiri. Wah, keren banget bajunya. Kamu beli di mana? Tanya seorang klien saat kami bertemu di sebuah kafe. Aku hanya tersenyum, lalu menjawab, ini rancangan sendiri. Matanya langsung berbinar. Serius? Kamu harus bikin brand, loh. Aku yakin bakal laris. Ucapan itu membuat hatiku bergetar. Brand? Sesuatu yang dulu hanya mimpi samar kini terasa mungkin. Aku semakin sibuk menghadiri undangan acara. Fashion show kecil, gathering komunitas, pameran desain. Di setiap kesempatan, aku selalu berusaha tampil maksimal. Rambutku selalu rapi, wajahku segar, busanaku unik namun elegan. Banyak orang mulai memperhatikan. Beberapa media lokal bahkan menuliskan artikel tentang diriku sebagai desainer muda yang sedang naik daun. Saat aku membaca namaku tercetak di koran, air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku bisa, bisikku sambil tersenyum. Aku benar-benar bisa.
Sementara itu, rumah semakin sunyi. Hubunganku dengan suami nyaris tak ada. Kami seperti dua orang asing yang hanya bertemu sekilas di pintu. Ia dengan dunianya, aku dengan duniaku. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa sakit. Tidak ada lagi air mata yang menetes di malam hari. Yang ada hanyalah keteguhan, aku harus terus melangkah, terus tumbuh. Suatu malam, aku pulang larut setelah menghadiri pameran. Di ruang tamu, kulihat ia duduk sambil memainkan ponselnya. Tatapannya sempat terarah padaku. Sejenak, aku bisa merasakan keterkejutan di wajahnya. Aku mengenakan gaun rancangan sendiri, elegan, berpotongan sederhana namun anggun. Wajahku tertata rapi dengan riasan natural. Aku tahu aku tampak berbeda dari biasanya. Namun, bukannya berkata sesuatu, ia hanya mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin terlihat kagum. Aku tersenyum tipis. Dulu aku mungkin akan sakit hati karena sikap dinginnya. Tapi sekarang, aku hanya berpikir, dia boleh pura-pura tidak melihat, tapi aku tahu dunia di luar sana benar-benar melihatku. Perlahan tapi pasti, aku mulai dikenal sebagai trendsetter. Gaya berpakaianku diikuti banyak orang. Media sosialku dipenuhi komentar. Bajunya keren banget, Mbak. Tolong dong buka pre-order. Style kamu selalu bikin inspirasi banget. Aku tak pernah menyangka bisa berada di titik ini. Hidupku dulu terasa sia-sia, tapi sekarang aku benar-benar bersinar. Yang paling membuatku bangga adalah saat aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar fashion di sebuah universitas. Aku berdiri di depan ratusan mahasiswa, berbicara tentang passion, kerja keras, dan perjalanan hidupku. Saat acara selesai, seorang mahasiswa menghampiriku. Mbak, aku terinspirasi banget sama cerita Mbak. Ternyata kalau kita percaya diri dan berani, kita bisa berubah. Aku menahan air mata bahagia. Bayangkan, aku yang dulu merasa tak berharga, kini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Di balik semua cahaya itu, tetap ada bayangan yang menghantui. Aku masih sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang membuat suamiku berubah? Rasa ingin tahuku semakin besar. Bukan karena aku ingin merebut kembali perhatiannya, tapi karena aku ingin menutup lembaran lama dengan kebenaran. Aku ingin tahu siapa yang telah merusak rumah tanggaku, atau lebih tepatnya, siapa yang ia izinkan masuk untuk merusaknya. Tapi untuk saat ini, aku memilih fokus pada kebahagiaanku sendiri. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Suatu malam, setelah sebuah acara besar di hotel mewah, aku duduk sendirian di balkon kamarku. Kota berkilau di bawah cahaya lampu, seakan ikut merayakan pencapaianku. Aku meneguk segelas wine perlahan, lalu menatap langit. Aku sudah jauh berbeda dari dulu, gumamku. Aku tersenyum mengingat masa-masa aku menangis sendirian, merasa tidak berharga. Rasanya hampir tidak percaya aku bisa sampai di titik ini. Meski pernikahanku sudah mati, hidupku justru sedang dimulai. Aku bukan lagi wanita yang hanya menunggu di rumah. Aku bukan lagi istri yang terabaikan. Aku kini adalah diriku sendiri, seorang wanita yang bersinar, mandiri, dan berharga. Keesokan harinya, aku kembali sibuk dengan jadwal padat. Pagi fitting dengan klien, siang meeting dengan investor, malam menghadiri undangan fashion gala. Semua berjalan cepat, semua penuh warna. Saat aku melangkah di karpet merah acara gala, kilatan kamera menyambut. Beberapa wartawan bertanya tentang inspirasiku, tentang karya terbaruku. Aku menjawab dengan senyum, percaya diri, seakan dunia ini memang tempatku. Di tengah keramaian itu, aku sempat melirik ke arah pasangan-pasangan yang hadir. Mereka tampak mesra, saling menggandeng. Dulu mungkin aku akan merasa iri. Tapi malam itu, aku hanya tersenyum. Aku tahu, kebahagiaan tidak selalu harus bergantung pada orang lain. Aku bisa bahagia karena aku mencintai diriku sendiri. Namun, di balik gemerlap lampu itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perhatian suamiku, meski ia tidak pernah mengakuinya, perlahan mulai terganggu. Beberapa kali aku memergokinya menatapku diam-diam saat aku bersiap keluar rumah. Ada sesuatu di matanya, entah kagum, entah heran, entah cemburu. Tapi ia terlalu angkuh untuk mengatakannya. Aku hanya tersenyum dalam hati.
Rasakanlah. Kau dulu mengabaikanku, dan sekarang kau melihatku bersinar tanpa dirimu. Hidupku kini penuh kejutan. Aku mulai berkenalan dengan orang-orang baru, para pengusaha, seniman, influencer. Banyak dari mereka yang mengagumiku, bahkan beberapa pria terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Awalnya aku tidak terlalu menanggapi, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini adalah bukti. Bukti bahwa aku masih layak dicintai, masih layak dihargai, masih layak diperjuangkan. Dan semakin hari, keyakinanku semakin kuat, aku tidak akan selamanya terikat dalam pernikahan yang hanya tinggal nama. Aku akan memilih kebahagiaan, meski itu berarti meninggalkan masa lalu. Sampai pada suatu titik, aku sadar, perjalananku baru saja dimulai. Aku sudah menemukan sinarku, tapi masih ada kebenaran pahit yang menunggu di ujung jalan. Dan aku tahu, saat rahasia itu terbongkar, semuanya akan berubah. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi layar laptop yang penuh dengan sketsa desain terbaru. Tetesan air di jendela berkejaran, menciptakan bunyi ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi hari itu, hatiku justru gelisah. Entah kenapa, sejak beberapa minggu terakhir, firasatku semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan suamiku. Bukan sekadar kesibukan kerja. Ada seseorang. Aku tahu, mungkin aku sudah terlambat menyadarinya. Sikap dinginnya, kebiasaannya pulang larut, jawabannya yang selalu, bukan urusanmu, semua itu tanda yang sudah jelas. Tapi aku menolak percaya, sampai akhirnya firasat itu tak lagi bisa kubendung. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan dokumen untuk sebuah meeting, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Aku lihat suamimu tadi pagi, masuk ke hotel bersama seorang wanita. Jantungku berdegup kencang. Tanganku bergetar saat membaca kalimat itu berulang-ulang. Siapa pengirimnya? Aku tidak tahu. Tapi pesan itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Aku menarik napas panjang. Bagian dari diriku ingin mengabaikan pesan itu, pura-pura tidak tahu. Tapi bagian lain berteriak, inilah jawaban dari semua pertanyaanmu selama ini. Hari itu aku tidak bisa fokus. Meeting berjalan seadanya, pikiranku melayang kemana-mana. Bayangan suamiku bersama wanita lain terus mengganggu. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menunggu. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan rasa penasaran bercampur amarah. Saat pintu terbuka, ia masuk dengan wajah biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Mas, panggilku. Ia menoleh sekilas. Kenapa? Aku cuma mau tanya. Kamu pulang dari mana? Ia merapikan jaketnya tanpa menatapku. Kerja. Kenapa memangnya? Aku menatapnya tajam. Kerja? Atau bersama seseorang? Langkahnya terhenti. Untuk sesaat, wajahnya kaku, lalu ia tertawa kecil penuh sinis. Kamu lagi main tebak-tebakan? Aku capek, jangan mulai drama. Aku menghela napas panjang. Tidak ada gunanya. Ia pandai sekali berkelit. Tapi aku tidak akan berhenti di sini. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan mencari tahu sendiri. Aku tidak ingin lagi buta. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Parfum baru yang tak pernah kupakai, bekas lipstik samar di kerah kemejanya, pesan singkat yang ia buru-buru hapus saat aku melintas. Semua tanda itu semakin menguatkan dugaanku. Hingga suatu sore, aku melihat sesuatu yang benar-benar membuatku terdiam. Aku baru pulang dari butik tempatku mengurus pesanan klien. Saat melewati sebuah kafe kecil di pusat kota, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Suamiku, duduk di pojok ruangan, bersama seorang wanita. Aku melangkah pelan, menyembunyikan diri di balik kaca. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat jelas wajah wanita itu. Hatiku serasa berhenti berdetak. Itu, sahabatku. Namanya Mira. Sahabat yang sudah kuanggap saudara sendiri. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Ia pernah tidur di rumahku, makan bersama, bahkan memakai pakaianku. Aku selalu menganggapnya bagian dari keluargaku sendiri. Dan kini, di hadapanku, ia duduk berhadapan dengan suamiku. Senyum manisnya mengembang, tangannya sesekali menyentuh lengan suamiku. Mereka tertawa bersama,
begitu akrab, begitu intim. Aku terpaku. Rasanya dunia runtuh seketika. Aku ingin masuk dan berteriak, tapi kakiku lemas. Dadaku sesak, seakan semua udara tersedot keluar dari tubuhku. Mira? Kenapa harus Mira? Aku pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Rasa sakitnya begitu menusuk. Dihianati suami sudah cukup menyiksa, tapi dihianati sahabat? Itu lebih kejam. Semua kenangan bersamanya berputar di kepalaku. Bagaimana ia selalu menemaniku saat aku galau, bagaimana ia sering berkata, "Aku sayang kamu seperti saudaraku sendiri." Sementara di belakangku, ia merebut sesuatu yang paling berharga. Malam itu, aku merasa benar-benar hancur. Esoknya, Mira datang ke rumah. Seperti biasa, ia masuk dengan wajah ceria, membawa kantong plastik berisi makanan. "Hai, aku bawain cemilan buat kamu." "Aku kangen, Deh," katanya sambil tertawa kecil. Aku menatapnya lama. Senyum palsunya kini terlihat begitu jelas. Ada sesuatu di balik matanya yang dulu tak pernah kusadari. Aku mencoba bersikap biasa, menahan emosi yang menggelegak di dadaku. Kami duduk di ruang tamu, berbincang seolah tak ada apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, aku terus bertanya, apa dia tahu aku sudah melihat mereka? Saat ia bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, aku hanya mengangguk. Tidak ada satupun kata yang benar-benar masuk ke telingaku. Aku hanya menatapnya, mempelajari setiap geraknya, setiap senyumnya. Dan aku sadar, aku tidak bisa lagi mempercayainya. Beberapa minggu berikutnya, aku semakin sering menemukan kejanggalan. Mira sering menghubungiku malam-malam, menanyakan hal-hal sepele. Tapi suaranya terdengar terburu-buru, seolah menyembunyikan sesuatu. Pernah suatu kali aku mencoba menguji. "Mira, kamu di mana? Aku mau mampir." Ia terdiam sebentar, lalu menjawab, aku lagi di rumah sepupu. Nanti aja ya kita ketemu." Padahal, aku tahu persis ia sedang bersama suamiku. Hari yang paling menyakitkan datang ketika aku mendengar percakapan mereka secara tidak sengaja. Aku baru pulang dari sebuah acara, dan ketika masuk ke halaman rumah, aku melihat lampu garasi masih menyala. Aku mendekat, lalu terdengar suara lirih. "Suara Mira. Aku capek kalau harus sembunyi terus. Kenapa kamu nggak jujur sama dia?" Dan suara suamiku. "Belum saatnya. Dia pasti hancur kalau tahu." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak. Mereka tidak sadar aku berdiri tak jauh dari situ, mendengarkan setiap kata. Saat itu juga, hatiku benar-benar remuk. Aku masuk rumah tanpa suara, langsung menuju kamar. Malam itu aku menangis lagi, tapi bukan tangisan pasrah seperti dulu. Kali ini, tangisanku penuh dengan amarah. Aku sadar, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka terus berpura-pura di depanku, seakan aku buta. Besok, aku akan bicara. Tidak peduli apapun akibatnya. Keesokan harinya, aku mengundang Mira untuk makan siang di rumah. Ia datang dengan senyum ceria, seolah tidak ada apa-apa. Suamiku juga ada di rumah, kebetulan sedang tidak bekerja. Aku menyiapkan meja makan dengan rapi. Nasi, lauk, sayur, semua terhidang. Kami duduk bertiga, suasana terasa canggung tapi Mira tetap berusaha mengobrol seperti biasa. Sampai akhirnya, aku meletakkan sendokku dan menatap mereka bergantian. "Jadi, sudah berapa lama kalian menjalin hubungan di belakangku?" tanyaku pelan, tapi tegas. Suasana langsung hening. Suamiku terdiam, wajahnya kaku. Mira menatapku dengan mata melebar, lalu tertawa gugup. "Apa maksud kamu?" "Kamu salah paham, mungkin." Aku menatapnya tajam. "Jangan bohong, Mira. Aku lihat sendiri kalian di kafe. Aku dengar sendiri percakapan kalian malam itu di garasi." "Berhenti berpura-pura." Wajahnya pucat seketika. Suamiku hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Air mataku menetes, tapi suaraku tetap lantang. "Kamu itu sahabatku. Aku anggap kamu keluarga. Tapi ternyata, kamu juga yang menusukku dari belakang." Mira mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya. "Aku tidak butuh penjelasan. Kalau kamu mau suamiku,
Ambil saja. Aku tidak akan memperebutkan sesuatu yang sudah kotor. Suasana hening membeku. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Siang itu menjadi titik balik. Hatiku yang dulu penuh luka kini berubah menjadi baja. Aku sudah tahu siapa sebenarnya wanita itu. Bukan orang asing, bukan wanita jauh, tapi justru orang terdekatku sendiri. Dan anehnya, setelah kebenaran itu terungkap, aku merasa lega. Rasa sakitnya memang dalam, tapi setidaknya aku tidak lagi bertanya-tanya. Aku sudah tahu siapa musuhku. Kini, waktuku bukan lagi untuk menangisi. Waktuku adalah untuk melangkah, membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka berdua. Sejak pertemuan siang itu, suasana rumahku berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan. Yang tersisa hanya keheningan penuh ketegangan. Suamiku tidak lagi berusaha menjelaskan, mungkin karena ia tahu semua sudah terbongkar. Mira pun jarang muncul, mungkin malu atau takut berhadapan denganku. Tapi meski kebenaran telah kuungkap, hatiku tetap berat. Luka itu masih segar, menganga lebar. Setiap kali aku melihat wajah suamiku, aku tidak hanya melihat lelaki yang pernah kucintai, aku juga melihat pengkhianatan. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Lampu meja menyala redup, cahayanya jatuh di wajahku yang lelah. Aku menatap cermin, melihat pantulan perempuan yang tampak asing. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis, bibirnya pucat, senyumnya hilang entah kemana. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Aku mencoba menimbang. Ada cinta yang dulu begitu besar, ada kenangan, ada janji. Tapi semua itu kini terasa rapuh. Cinta berubah menjadi sakit, kenangan menjadi luka, janji tinggal kata kosong. Air mataku jatuh lagi. Kali ini bukan karena suamiku, tapi karena aku merasa kehilangan diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk berjuang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama retak. Dan malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan lagi mengemis cinta yang sudah bukan milikku. Aku tidak akan lagi menahan seseorang yang jelas-jelas memilih orang lain. Aku harus merelakan. Esok paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Suamiku duduk di meja makan, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Aku meletakkan piring di hadapannya, lalu duduk berhadapan. "Mas," kataku pelan, "aku sudah lama memikirkan ini." Ia menoleh, matanya kosong. "Apa?" Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tahu kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Dan aku tidak ingin menahan orang yang hatinya bukan untukku." Ia terdiam. Tidak ada bantahan, tidak ada penolakan. Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan. "Aku akan mengurus perceraian," lanjutku, suaraku bergetar tapi mantap. "Mulai sekarang, kamu bebas. Kamu bisa bersama siapapun yang kamu mau. Termasuk Mira?" Untuk pertama kalinya, aku melihat ada sedikit kegelisahan di wajahnya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan makannya tanpa menatapku. Dan disitulah aku sadar, keputusan itu benar. Hari-hari berikutnya kujalani dengan hati berat, tapi ada juga rasa lega yang samar. Aku mulai sibuk mengurus dokumen perceraian. Kadang aku masih menangis, tapi kini bukan lagi karena aku merasa kalah. Tangisan itu lebih seperti pelepasan, melepaskan semua beban yang selama ini kupikul sendirian. Sementara itu, suamiku semakin jarang di rumah. Aku tahu ia lebih sering bersama Mira. Anehnya, aku sudah tidak lagi marah seperti dulu. Mungkin karena aku sudah siap melepas. Suatu sore, saat aku duduk di kafe sendirian, seorang pria menyapaku. Ia tampak berusia awal 40-an, berpenampilan rapi dengan senyum hangat. "Permisi, Mbak. Ini kursi kosong?" tanyanya sopan. Aku menoleh, lalu mengangguk. "Silakan." Ia duduk, lalu membuka laptopnya. Dari sudut mataku, aku bisa melihat ia sesekali melirikku. Akhirnya, ia tersenyum. "Kita pernah bertemu sebelumnya, ya?" Sepertinya wajah Mbak tidak asing. Aku berpikir sejenak. Mungkin. Saya sering ke kafe ini. Kami pun berbincang. Namanya Arga.
Ia seorang konsultan bisnis yang sering bekerja di luar kota. Obrolan yang awalnya ringan berkembang menjadi lebih dalam. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang kota-kota yang pernah ia kunjungi, tentang hobinya membaca buku. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Ada ketenangan yang berbeda saat berbicara dengannya. Tidak ada tekanan, tidak ada kebohongan. Hanya percakapan jujur antara dua orang asing. Beberapa kali berikutnya, aku kembali bertemu dengannya di kafe yang sama. Kadang sengaja, kadang kebetulan. Dari sana, perkenalan kami semakin akrab. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi, termasuk pernikahanku. Aku sempat ragu untuk bercerita. Tapi akhirnya, aku membuka diri. Saya sedang dalam proses perceraian. Arga menatapku penuh simpati. Itu pasti berat. Tapi saya kagum, Mbak bisa setegar ini. Aku tersenyum tipis. Tegar itu bukan pilihan. Kadang kita dipaksa untuk kuat. Ia mengangguk, lalu berkata, kalau suatu hari butuh teman bicara, saya ada. Kata-kata sederhana itu terasa begitu berarti. Meski begitu, aku tidak langsung membuka hati. Luka pengkhianatan masih terlalu dalam. Setiap kali Arga mencoba lebih dekat, aku sering menarik diri. Aku takut jatuh pada kesalahan yang sama. Namun Arga berbeda. Ia tidak memaksaku. Ia selalu memberi ruang, tapi tetap ada saat aku butuh. Suatu malam, setelah seharian melelahkan mengurus dokumen perceraian, ia menelponku. Kamu sudah makan? Kalau belum, ayo keluar sebentar. Saya traktir. Aku sempat menolak, tapi akhirnya luluh. Kami makan malam di sebuah restoran sederhana. Tidak ada hal romantis, hanya percakapan hangat yang membuatku merasa hidup lagi. Di sisi lain, Mira mencoba menghubungiku. Beberapa kali ia menelpon, tapi tidak kuangkat. Hingga akhirnya ia mengirim pesan panjang. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu, tapi semuanya sudah terlanjur. Aku berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tanganku bergetar, hatiku campur aduk. Dulu, mungkin aku akan meledak marah. Tapi kini, aku hanya merasa lelah. Aku tidak membalas pesannya. Bukan karena aku tidak ingin memaafkan, tapi karena aku butuh waktu. Maaf tidak bisa dipaksakan. Dan aku tidak ingin lagi membuang energi untuk orang yang jelas-jelas tidak menghargai persahabatan kami. Hari persidangan akhirnya tiba. Aku duduk di ruang sidang dengan hati berdebar. Suamiku ada di sebelahku, tapi kami tidak saling bicara. Semua berjalan formal, hakim, saksi, dokumen. Saat palu diketukkan, rasanya campur aduk. Ada sedih, ada lega. Pernikahan yang dulu kujalani dengan penuh harapan kini resmi berakhir. Ketika keluar dari ruang sidang, aku menghela napas panjang. Aku tidak lagi istri seseorang. Aku adalah diriku sendiri. Arga menepati janjinya. Ia ada di sana, menungguku di depan gedung pengadilan. Saat melihatku keluar dengan wajah lelah, ia hanya tersenyum dan berkata, kamu sudah melewati langkah paling berat. Mulai sekarang, semuanya bisa lebih baik. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Terima kasih sudah ada. Aku merasa ada cahaya kecil di ujung gelapnya lorong hidupku. Hari-hari setelah perceraian terasa berbeda. Ada ruang kosong di hatiku, tapi juga ada kebebasan yang baru. Aku mulai sibuk dengan pekerjaanku, kembali merancang desain-desain baru. Aku juga mulai meluangkan waktu untuk diriku sendiri, hal yang dulu sering kulupakan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Arga semakin sering hadir dalam hidupku. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani. Ia tahu aku belum siap untuk hubungan baru, jadi ia hanya menjadi teman. Teman yang setia, teman yang selalu bisa diandalkan. Dan tanpa kusadari, kehadirannya perlahan menjadi obat untuk lukaku. Suatu sore, aku duduk bersamanya di tepi danau. Angin sepoi-sepoi berhembus, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Kami berbincang santai, tertawa, lalu hening sejenak. Arga menatapku serius. Aku tahu kamu masih dalam proses penyembuhan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin jadi bagian dari perjalananmu ke depan. Kalau kamu siap,
Aku akan menunggu. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku pantas untuk dicintai lagi. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya tersenyum, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Tapi di dalam hatiku, aku tahu hidupku akan berbeda. Aku sudah melepaskan masa lalu, dan kini aku sedang menapaki jalan menuju masa depan baru. Minggu-minggu setelah perceraian berjalan seperti sebuah transisi aneh. Di satu sisi, aku merasa bebas, seakan rantai yang mengikatku selama ini akhirnya terlepas. Tapi di sisi lain, ada ruang kosong yang sulit kujelaskan. Kehilangan tetaplah kehilangan, meski orang yang hilang itu adalah seseorang yang menyakitimu. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Studio kecilku semakin ramai pesanan desain, dan aku berusaha menyalurkan seluruh energiku ke sana. Tapi aku tahu, diam-diam, kesepian itu tetap mengintai. Dan di sanalah Arga hadir. Arga tidak pernah memaksakan kehadirannya. Ia datang seperti angin sore yang menyejukkan, tidak mendesak tapi selalu terasa. Kadang ia menjemputku sepulang kerja hanya untuk makan malam sederhana. Kadang ia mengajakku jalan-jalan singkat, sekadar menghirup udara di taman kota. Kalau kamu lelah, jangan dipendam sendiri, katanya suatu kali sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku menatapnya lama. Aku sudah terbiasa menanggung semuanya sendiri. Ia tersenyum samar. Mungkin sekarang waktunya belajar berbagi. Kamu nggak harus kuat sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Selama ini, aku memang selalu berusaha jadi perempuan tangguh. Tapi ternyata, ada saatnya aku boleh bersandar. Suatu malam, Arga menelponku. Suaranya terdengar bersemangat. Kamu besok sibuk? Tanyanya. Seperti biasa. Ada beberapa desain yang harus aku kerjakan. Kenapa? Aku pengen ajak kamu ke suatu tempat. Nggak jauh kok, cuma butuh setengah hari. Anggap aja refreshing. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku mengiyakan. Mungkin memang aku butuh udara segar. Keesokan harinya, ia menjemputku dengan mobilnya. Kami melaju keluar kota, melewati jalanan hijau yang menenangkan. Tujuannya adalah sebuah desa kecil di kaki bukit. Udara di sana sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku sering ke sini kalau lagi suntuk, katanya sambil tersenyum. Kami berjalan menyusuri sawah, bercakap tentang hal-hal ringan. Sesekali ia membuatku tertawa dengan candaan sederhana. Rasanya sudah lama aku tidak tertawa seperti itu, tawa yang benar-benar tulus. Saat matahari mulai condong ke barat, kami duduk di tepi sawah, memandang hamparan hijau yang luas. Cantik, ya, kataku pelan. Cantik sekali, jawabnya. Tapi ketika aku menoleh, ia sedang menatapku, bukan pemandangan di depannya. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu di tatapannya yang tulus, hangat, dan menenangkan sekaligus menegangkan. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Kamu sering ke sini sendirian? Iya, tapi hari ini rasanya lebih istimewa. Aku pura-pura tidak menanggapi, meski hatiku masih bergetar. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Tapi aku masih sering dihantui ketakutan. Setiap kali Arga menunjukkan perhatian lebih, aku merasa cemas. Bagaimana kalau semua ini hanya sementara? Bagaimana kalau aku dikhianati lagi? Pernah suatu malam, ia mengajakku makan malam di restoran. Saat ia menyentuh tanganku di meja, aku refleks menarik diri. Wajahnya terkejut, tapi ia cepat menguasai diri. Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu nggak nyaman, katanya lembut. Aku menunduk. Bukan gitu, aku cuma belum siap. Arga tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum. Aku paham. Ambil waktumu. Aku di sini bukan buat buru-buru. Sikapnya itulah yang membuatku perlahan belajar percaya lagi. Di sisi lain, aku masih sering diganggu oleh masa lalu. Suatu malam, aku bermimpi melihat suamiku bersama Mira. Mereka tertawa, bahagia, seakan-akan aku tidak pernah ada. Aku terbangun dengan air mata mengalir. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong. Tak lama kemudian, Arga mengirim pesan. Kamu baik-baik aja? Tiba-tiba aku kepikiran kamu. Aku terdiam, lalu membalas,
Aku nggak apa-apa. Cuma nggak bisa tidur. Tak lama, ia menelpon. Mau aku temani ngobrol? Kadang suara orang bisa bikin tenang. Malam itu, kami berbicara lewat telepon hampir 2 jam. Aku bercerita tentang mimpiku, tentang rasa takutku, tentang semua luka yang masih kurasakan. Ia mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Wajar kalau kamu masih takut, katanya akhirnya. Tapi jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanmu di masa depan. Kamu berhak bahagia lagi. Kalimat itu membuat air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, tangisan itu terasa seperti pelepasan. Hari demi hari, aku mulai belajar membuka hati. Tidak besar, tidak sekaligus. Tapi sedikit demi sedikit. Aku mengizinkan Arga menemaniku ke pameran desain pertamaku setelah perceraian. Aku membiarkannya menggenggam tanganku saat aku gugup menghadapi audiens. Aku tersenyum saat ia memujiku di depan orang lain. Ada rasa hangat yang tumbuh perlahan. Suatu sore, saat kami duduk di kafe tempat pertama kali bertemu, ia menatapku serius. Aku tahu kamu masih dalam proses. Tapi aku ingin jujur. Aku suka sama kamu. Aku ingin lebih dari sekadar teman. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah menduga ini akan datang, tapi mendengarnya langsung membuatku bingung. Aku takut, gah, kataku lirih. Aku tahu, ia tersenyum lembut. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Sisanya, terserah kamu. Aku terdiam lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin menerima, tapi ada juga yang masih menolak karena trauma. Minggu-minggu berikutnya, aku mencoba mengenal Arga lebih dalam. Ia benar-benar berbeda dari suamiku dulu. Ia terbuka, jujur, tidak bermain-main. Pernah suatu kali, ia menerima telepon dari seorang perempuan saat bersamaku. Ia langsung mengangkat dan menyalakan loudspeaker. Ternyata itu adiknya. Biar kamu nggak salah sangka, katanya sambil tersenyum. Gestur kecil itu begitu berarti bagiku. Ia tahu betul ketakutanku, dan ia berusaha meredakannya. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Ada kalanya aku masih diliputi cemburu tak beralasan. Saat Arga sibuk dan tidak segera membalas pesanku, pikiranku langsung liar. Apa dia bersama perempuan lain? Apa dia mulai bosan? Aku pernah menangis karenanya, lalu akhirnya jujur padanya. Aku nggak mau jadi orang yang curiga terus, tapi aku juga nggak bisa kontrol rasa takutku, kataku dengan suara gemetar. Arga menggenggam tanganku. Aku ngerti. Aku janji akan selalu transparan sama kamu. Tapi aku juga minta kamu percaya, meskipun itu nggak mudah. Aku mengangguk, meski hatiku masih bergetar. Seiring waktu, aku mulai merasa hubunganku dengan Arga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang penyembuhan. Ia bukan sekadar pasangan potensial, tapi juga sahabat, mentor, bahkan cermin yang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ia mengajarkanku bahwa cinta tidak harus menyakitkan. Cinta bisa lembut, sabar, dan penuh pengertian. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat kami pulang dari acara pameran. Aku sangat lelah, tapi juga bahagia karena karyaku mendapat banyak apresiasi. Arga mengantarku pulang, lalu berdiri di depan pintu rumahku. Aku bangga banget sama kamu hari ini, katanya tulus. Aku tersenyum, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu mengalir di hatiku. Perasaan hangat yang menenangkan, berbeda dari ketakutan yang selama ini mendominasi. Sebelum aku sempat berpikir, aku memeluknya erat. Arga terkejut sejenak, tapi lalu membalas pelukanku dengan hati-hati. Tidak menuntut, tidak berlebihan. Hanya kehangatan yang membuatku merasa aman. Terima kasih sudah ada buat aku, bisikku pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku benar-benar percaya, mungkin aku bisa mencinta lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak aku memeluk Arga malam itu. Seakan ada sesuatu yang patah dan sekaligus tumbuh kembali di dalam diriku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak lagi hidup dalam bayang-bayang gelap. Ada cahaya baru, dan cahaya itu bernama Arga. Namun, semakin aku dekat dengannya, semakin besar juga ujian yang harus aku hadapi. Luka lama memang sudah mengering, tapi bekasnya masih ada.
Sesekali, aku tetap ragu, tetap cemas. Suatu pagi, aku mendapat kabar tak terduga. Dari salah seorang tetangga lama, aku tahu bahwa mantan suamiku kini hidup berantakan. Bisnis kecilnya bangkrut, ia sering terlihat mabuk-mabukan di kafe, dan Mira, teman yang dulu merenggut rumah tanggaku, ternyata meninggalkannya demi pria lain yang lebih mapan. Aku terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Ada bagian dari diriku yang ingin merasa puas, bahkan bersorak karena karma seakan bekerja. Tapi anehnya, aku justru merasa hampa. Kenapa aku nggak merasa senangnya, padahal dulu aku sering berharap dia hancur? Aku bergumam sendiri. Arga, yang saat itu sedang menemaniku sarapan, menatapku penuh perhatian. Karena hatimu sudah nggak di sana lagi, katanya lembut. Kamu sudah melewati tahap membenci. Yang tersisa sekarang hanya sisa luka, bukan cinta, bukan dendam. Aku menunduk, merenungi kata-katanya. Mungkin benar. Aku sudah tidak peduli. Yang kuinginkan hanyalah hidupku sendiri, masa depanku sendiri. Namun takdir seakan ingin mengujiku lagi. Suatu sore, ketika aku baru keluar dari butik, aku melihat seseorang berdiri di trotoar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Aku nyaris tidak mengenalinya kalau saja ia tidak memanggil namaku. Rani? Itu dia. Mantan suamiku. Aku membeku di tempat. Boleh kita bicara sebentar? Suaranya serak, nyaris memohon. Aku ragu. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, berbalik dan pergi. Tapi aku juga ingin menutup bab ini dengan cara yang benar. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Kami duduk di sebuah bangku taman dekat butik. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku hancur, Ran. Semua yang aku punya hilang. Mira juga ninggalin aku. Dan sekarang aku sadar, yang benar-benar tulus cuma kamu. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan hatiku yang tiba-tiba bergejolak. Kalau kamu sadar sekarang, itu sudah terlambat, jawabku datar. Aku tahu, tapi aku cuma minta kesempatan bicara. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan. Aku bodoh, aku buta. Aku nggak pernah menghargai kamu. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar pengakuan ini. Tapi kini, aku hanya merasa asing. Aku sudah memaafkanmu, kataku akhirnya. Tapi bukan berarti aku bisa kembali. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Kamu juga harus belajar berdiri sendiri. Wajahnya tampak hancur. Tapi aku tidak lagi terguncang. Aku bangkit berdiri. Selamat tinggal, kataku tegas, lalu melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Namun kejadian itu tidak lepas dari perhatian Arga. Ia tahu aku bertemu dengan mantan suamiku, meski aku tidak banyak bercerita. Malam itu, Arga datang ke rumahku. Ia duduk dengan wajah serius. Ran, aku harus jujur. Aku merasa cemburu. Aku takut kamu goyah setelah ketemu dia. Aku menatapnya, terkejut sekaligus tersentuh. Arga, aku nggak akan kembali ke masa laluku. Aku ketemu dia hanya untuk memastikan satu hal, aku sudah benar-benar selesai. Dan sekarang aku yakin. Ia menarik napas lega, lalu menggenggam tanganku erat. Aku percaya sama kamu. Maaf kalau aku sempat ragu. Aku tersenyum tipis. Aku juga masih belajar percaya, Ga. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu adalah masa depanku, bukan dia. Arga memelukku dengan penuh kehangatan. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar besar. Koleksi desain terbaruku dipilih untuk tampil di ajang fashion show internasional. Itu adalah mimpiku sejak dulu, dan akhirnya terwujud. Hari itu, aku berdiri di panggung dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan hasil karyaku mendapat tepuk tangan meriah. Di barisan penonton, aku melihat Arga berdiri, bertepuk tangan paling keras, wajahnya penuh kebanggaan. Setelah acara usai, ia menghampiriku dengan senyum lebar. Kamu luar biasa, Ran. Aku bangga banget sama kamu. Aku hampir menangis mendengar itu. Aku nggak akan bisa sampai sini tanpa dukunganmu. Lalu, di tengah keramaian itu, Arga berlutut. Aku terkejut. Arga, kamu? Ia mengeluarkan sebuah cincin kecil.
Aku tahu kamu pernah hancur karena pernikahan. Aku tahu kamu trauma. Tapi aku janji, kalau kamu mau, aku akan habiskan sisa hidupku buat bikin kamu bahagia. Rani, maukah kamu menikah denganku? Air mataku mengalir deras. Semua orang di sekitar kami bertepuk tangan, tapi dunia seakan berhenti hanya pada kami berdua. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba mengendalikan emosi. Ada ketakutan, ada keraguan, tapi ada juga keyakinan yang besar. Arga, aku mau. Aku mau menikah denganmu. Sorak-sorai terdengar, dan Arga langsung memelukku erat. Di dalam pelukannya, aku tahu aku akhirnya menemukan rumah. Hari pernikahan kami sederhana, tidak mewah, tapi penuh makna. Aku mengenakan gaun rancangan sendiri, sementara Arga tampak gagah dengan setelan sederhana. Di hadapan keluarga dan sahabat, kami mengucapkan janji dengan tulus. Aku janji nggak akan pernah mengabaikanmu, kata Arga sambil menatapku penuh cinta. Aku janji nggak akan pernah berhenti mencintaimu, balasku dengan suara bergetar. Air mata bahagia mengalir di pipiku. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi bertanya-tanya siapa yang membuat suamiku dingin, siapa yang merenggut kebahagiaanku. Aku sudah menemukan jawabannya, dan aku sudah meninggalkan semua itu. Kini aku tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang kita kejar mati-matian, tapi tentang siapa yang tetap tinggal, meski kita pernah hancur. Dan aku menemukannya dalam diri Arga. Aku, Rani, perempuan yang dulu merasa seperti patung hidup, kini berdiri tegak sebagai perempuan yang dicintai dengan tulus. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku bisa mengatakan, aku bahagia. Aku duduk di beranda rumah baru kami bersama Arga. Senja merona jingga di ufuk barat, burung-burung mulai kembali ke sarang, dan angin sore berhembus lembut. Aku menyeruput teh hangat sambil menatap halaman kecil yang kami tanami bunga kesukaanku, mawar putih. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang dulu hanya bisa aku bayangkan. Bertahun-tahun aku hidup dalam pertanyaan, dalam rasa penasaran yang menyiksa, siapa wanita itu? Mengapa suamiku berubah dingin? Mengapa aku diperlakukan seolah hanya patung hidup? Semua pertanyaan itu dulu tak pernah terjawab dengan jujur. Aku hanya bisa menebak-nebak, menangis diam-diam, dan berharap ada keajaiban yang membuat suamiku kembali hangat seperti dulu. Tapi kenyataan berkata lain, bukan aku yang ia pilih untuk dicintai. Hari-hari kelam itu kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Aku pernah berpikir, hidupku akan berakhir sebagai istri tanpa arti, sekadar status, tanpa cinta, tanpa penghargaan. Tapi takdir punya jalan lain. Luka itu, meski dalam, ternyata menjadi pintu menuju kebangkitan. Jika dulu aku bertanya-tanya siapa wanita yang merebut kebahagiaanku, kini aku tidak lagi peduli. Karena jawabannya tidak lagi penting. Yang penting adalah siapa yang tetap ada saat aku jatuh, siapa yang meraih tanganku ketika aku hampir menyerah. Arga, pria itu datang bukan untuk menyelamatkanku secara ajaib, tapi untuk menemaniku berdiri lagi. Ia tidak menggantikan kekosongan dengan janji manis, melainkan dengan kehadiran yang nyata. Ia ada saat aku rapuh, tapi juga mendukung saat aku kembali kuat. Dan dari situ aku belajar, cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang keberadaan yang tak tergantikan. Kadang aku merenung, bagaimana jika aku tidak pernah dikhianati? Mungkin aku masih hidup dalam bayangan rumah tangga yang dingin, bertahan demi status tanpa kebahagiaan. Mungkin aku tidak akan pernah menemukan keberanian untuk bangkit, apalagi meraih impian sebagai desainer yang diakui. Ternyata, pengkhianatan yang dulu kualami adalah pintu menuju hidup yang lebih baik. Kini aku bukan lagi perempuan yang pasrah dengan nasib. Aku adalah diriku sendiri, perempuan yang berharga, yang pantas dicintai, dan yang mampu memilih kebahagiaan tanpa harus memohon. Mantan suamiku, aku mendengar hidupnya masih berantakan. Ada yang bilang ia mencoba bangkit, ada yang bilang ia masih terjebak dalam kesalahannya sendiri. Aku tidak tahu, dan aku juga tidak ingin tahu lebih jauh. Dulu, aku pernah bermimpi ia menyesal dan kembali padaku. Kini aku sadar, mimpi itu hanyalah bagian dari rasa takutku untuk melepaskan. Karena nyatanya, kepergiannya adalah jalan menuju kebebasanku. Aku tidak membenci dia, tidak juga merindukannya. Aku hanya selesai.
Arga keluar dari rumah, membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di sampingku, tersenyum sambil menyerahkan 1 cangkir. Lagi melamunnya, tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil. Iya, lagi mikirin perjalanan hidupku. Perjalanan yang panjang, ujarnya sambil menatap senja. Tapi akhirnya kamu sampai di sini. Aku menatapnya lama. Ada rasa syukur yang membuncah di dadaku. Gah, kamu tahu nggak? Aku berkata pelan. Dulu aku pikir kebahagiaan itu datang dari orang lain. Aku pikir kalau suamiku mencintaiku, barulah aku bahagia. Tapi ternyata aku salah. Kebahagiaan sejati datang saat aku mencintai diriku sendiri dulu. Baru setelah itu aku bisa menerima cinta orang lain dengan utuh. Arga meraih tanganku, menggenggam erat. Dan aku beruntung karena orang itu adalah kamu. Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku menatap senja yang semakin meredup, lalu menutup mata sejenak. Aku mengingat semua rasa sakit yang dulu kualami, malam-malam menangis sendirian, hari-hari menunggu suami pulang tapi ia tak kunjung datang, perasaan tidak dianggap meski sudah memberi segalanya. Dulu, aku merasa semua itu adalah akhir dari hidupku. Tapi kini aku sadar, itu hanyalah babak pertama. Babak di mana aku harus belajar arti kehilangan, agar bisa benar-benar menghargai arti kebersamaan. Babak di mana aku harus jatuh, agar bisa merasakan manisnya bangkit. Babak di mana aku harus dikhianati, agar bisa menemukan cinta yang benar-benar tulus. Hidupku kini bukan sempurna, tapi cukup. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun. Aku cukup dengan diriku, dengan keluargaku, dengan Arga yang selalu ada. Aku belajar bahwa status istri tanpa cinta hanyalah penjara. Tapi ketika cinta yang tulus datang, status itu berubah menjadi rumah, tempat pulang yang hangat. Aku pernah kehilangan rumah itu. Kini aku menemukannya lagi, dalam bentuk yang lebih indah, lebih murni, lebih berharga. Di balik luka, ternyata ada hadiah yang menunggu. Aku hanya perlu berani melepaskan yang menghancurkanku, agar bisa menggenggam yang membahagiakanku. Dan kini aku bisa tersenyum sambil berkata pada diriku sendiri. Bertahun-tahun aku bertanya-tanya siapa wanita yang membuat suamiku dingin, tapi sekarang aku tidak perlu lagi bertanya. Karena yang penting bukan siapa dia, melainkan siapa aku. Aku adalah perempuan yang akhirnya berani memilih, berani bangkit, dan berani mencintai diri sendiri. Dan pada akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku membuka mata. Senja sudah berganti malam, bintang-bintang mulai bermunculan. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat, dan ia membalas dengan senyum hangat. Yah, inilah akhirnya. Bukan akhir dari kisahku, melainkan awal dari hidup baru yang penuh cahaya.